Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan jadi seorang mukmin sejati. Itulah yang disebutkan Allah di dalam ayatnya yang mulia, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Allah adalah Al-Aziz, Dzul Izzah. Allah adalah Al-Aziz, pemilik izzah. Rasulullah adalah Rasul yang aziz, Rasul yang memiliki kewibawaan, keutamaan, keagungan sebagai utusan Allah dan hamba Allah yang sempurna. Dan kaum mukminin adalah pemilik izzah dengan keimanannya dan keberadaannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kita ini seandainya bukan karena Islam, sungguh kita adalah kaum yang hina dina dan tidak ada kemuliaan kecuali bersama dengan Islam. Barang siapa yang dia mencari kemuliaan bukan dengan Islam, niscaya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna adzalal qaum a'azzanallahu bihadzal Islam. Famahma natlubul izzata bighairil Islam adzallanallahu. Kita ini adalah kaum yang dulunya hina karena tenggelam di dalam kehidupan jahiliyah, tenggelam dalam kehidupan yang sangat rendah, menyembah patung. Dia akalnya tidak begitu maksimal berfungsi. Terkadang dia buat uang sendiri dan dimakan sendiri. Umar ketika habis sholat terkadang tertawa, terkadang sedih. Ketawa ketika Umar mengingat pernah dia membuat Tuhan dari tetelan kurma ditetel-tetel, tahu ditetel? Ditetel-tetel, Pak, bukan dipotong-potong. Tahu ditetel enggak? Dipadat-padat, kurma dipadat-padat, dibentuk-bentuk sehingga menjadi patung Tuhan. Kemudian dibawa pergi. Nanti kalau waktunya lapar dan butuh, dicuili. Tuhannya dicuili. Aduh, alangkah sangat tragisnya nasib Tuhan yang seperti ini. Kemudian beliau menangis ketika mengingat bagaimana bodohnya dulu membunuh anak-anak wanita. Dan alangkah besarnya dosanya membunuh anak-anak wanita. Sehingga benar-benar kehidupan jahiliyah, kehidupan yang sangat buruk. Minum khamr, berzina, berlaku buas kepada manusia, penuh dengan kezaliman, jauh dari keadilan. Sungguh kehidupan yang tidak ada indahnya, gelap dan buruk. Inna kunna adzalal qaum a'azzanallahu bihadzal Islam. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Para sahabat begitu mendapatkan pengajaran Rasulullah SAW, sungguh Islam begitu ajaran yang sangat mulia bagi mereka dan betul-betul mengentaskan dari hinanya jahiliyah, sehingga para sahabat benar-benar mereka berbangga dengan Islam. Perhatikan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib
berada di negerinya Najasyi, Ethiopia. Keberadaannya sebagai orang yang sedang mencari suaka karena kezaliman orang-orang Quraisy yang tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian sahabat pun hijrah ke negeri Habasyah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi Najasyi ternyata orang Quraisy gak ridha pula, dia kejar sampai ke negerinya Najasyi dengan harapan Najasyi akan memulangkan mereka kepada kaumnya. Akan tapi Najasyi seorang yang adil, Nasrani, akan tapi dia adil. Ya akhirnya dia pun masuk Islam. Ja'far bin Abi Thalib diantaranya saat orang-orang Quraisy memprovokasi Najasyi berkaitan dengan ajaran yang dibawa orang-orang ini, dan khususnya berkaitan dengan agama yang sedang dianut oleh sang raja, yaitu Nasrani. Ja'far bin Abi Thalib di depan Raja Najasyi dengan polosnya dan dengan kebanggaan Islamnya membacakan ayat berkaitan dengan Nabiullah Isa surah Maryam yang menjadikan justru air mata kedua matanya Raja Najasyi melelehkan air mata karena betapa samanya, betapa persisnya antara yang dibawa Muhammad dengan yang dibawa Nabiullah Isa yang keluar dari Meskah yang sama, keluar dari sumber cahaya yang sama. Tetapi bila yang kita perhatikan bagaimana Najasyi, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib di tengah-tengah suasana yang seharusnya dia menghinakan dan menjilat raja, akan tapi dengan sangat bangganya menyampaikan ajaran yang diajarkan nabinya yang mulia SAW dari agama tauhid. Rib'i, seorang prajurit di antara prajurit kaum muslimin, ketika dia berada di depan Panglima Rustum karena diundang, maka Rib'i dengan gagahnya berbangga dengan ajaran Islam. Saat ditanya oleh sang panglima, siapa anda ini? Man antum? Siapa anda ini? Maka Rib'i katakan, nahnu qaumun ibta'athana Allah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami adalah satu kaum yang dikeluarkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia, mengentaskan manusia dari perbudakan hamba kepada hamba, menuju pada perbudakan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini agama tauhid yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kami suatu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Dan kami suatu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Inilah kebanggaan para sahabat terhadap ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ikhwati fillah, coba bandingkan hal seperti ini kepada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah di zaman kita. Bagaimana muslimin dan muslimah di zaman kita, sungguh mereka menjadi orang-orang yang tidak merasakan kebanggaan Islam dalam dirinya. Ingat, ketika Ja'far bin Abi Thalib mengungkapkan kebanggaannya, Islam belum berada dalam posisi yang mayoritas
belum berada dalam posisi yang menguasai dunia, bahkan masih dalam posisi dikejar-kejar dan dihinakan oleh manusia, tetapi benar-benar ajaran Islam telah meresap di hati mereka, dan mereka bisa membandingkan bagaimana kualitas Islam dan kualitas agama-agama jahiliyah yang ada. Muslimin zaman kita tidak ada kebanggaannya kepada Islam, disebabkan karena tidak pahamnya mereka terhadap agamanya. Sehingga Allah SWT, sehingga Nabi katakan, saat kaum muslimin mereka jauh dari agamanya, mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agamanya, maka Allah akan campakkan mereka dalam kehinaan. Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzimuhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian wahai kaum muslimin telah mulai praktek jual beli dengan sistem riba, di antaranya inah. Apabila kalian kaum muslimin sudah disibukkan dengan ternak-ternak kalian dan dengan cocok tanam kalian, sehingga hatinya telah dibuat lengket dengan kesibukan dunia, sehingga mereka tinggalkan jihad dengan segala dimensinya, sehingga benar-benar mereka tidak punya perhatian kepada agama dengan perhatian yang bagus, maka Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. La yanzimuhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak akan bisa, Allah tidak akan cabut kehinaan yang menimpa kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gerakan kembali kepada agama ini, ikhwah, yang harus ditumbuhkan dalam setiap jiwa kita muslimin dan muslimat. Gerakan kembali kepada agama ini, langkah pertama adalah kita menghidupkan majelis-majelis ilmu. Kita menghidupkan majelis-majelis ilmu, karena sungguh wallahi jiwa manusia tidak akan bisa menghidupkan Islam kecuali yang pertama dia memahami tentang dinul Islam. Dan kembali kepada agama, ikhwati fillah, artinya kita kembali kepada ulama kaum muslimin. Kenapa? Karena apabila kita tidak bersama dengan ulama, kita akan bersama dengan juhala. Apabila kita bersama dengan juhala, orang-orang yang bodoh, tidak mungkin orang bodoh akan membimbing kita kepada agama yang benar. Paham? Tidakkah kita tidak mungkin akan bisa dikatakan kembali kepada agama ini kecuali kita bersama dengan ulama? Karena ilmu Islam bersama dengan para ulama. Dan ketahuilah, apabila kita tidak bersama dengan para ulama, kita akan bersama dengan para juhala. Dan apabila kita bersama dengan para juhala, maka sungguh para juhala wallahi tidak akan pernah bisa membimbing kita kepada agama Allah SWT. Oleh karena itulah, setiap gerakan yang mengatasnamakan Islam dan dia menjauhkan umat dari para ulama, dia hanya akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Dia hanya akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Itulah yang terjadi dari zaman awal sampai zaman kita sekarang ini.